Ma'asyiral muslimin wal muslimat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Hadratul Mukarramin, jajaran DKM Masjid Al-Hikmah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatidz, para guru, para orang-orang tua, bapak-bapak haji, ibu hajah, jamaah sekalian yang insyaallah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali bersilaturahmi, menjalankan kegiatan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amalan ibadah kita pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan disampaikan kepada Nabi akhir zaman, Rasul pilihan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas keluarganya, sahabatnya, serta mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan tafsir surat At-Takatsur ayat 3 dan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kamu akan mengetahuinya, dan juga kamu pasti akan mengetahuinya. Kalimat kalla di dalam Al-Quran sering Allah gunakan untuk membantah sebuah keyakinan dan juga perbuatan, bahwa perbuatan yang mungkin dikira oleh manusia itu baik, bagus, belum tentu di sisi Allah itu adalah bagus. Sering perbuatan yang dianggap menguntungkan manusia secara lahiriah, tapi juga mungkin akan membahayakan secara hakikat atau batinnya, maka Allah menggunakan kalimat kalla, sudahlah. Artinya adalah, kalau ayat pertama dan kedua menjelaskan tentang manusia yang hidup hanya untuk mengumpul-ngumpul harta, mencari sebanyak-banyaknya pengikut, bermegah-megah, tapi perbuatan itu ternyata bisa menjadikan orang lupa kepada Allah dan menjadikan mereka akhirnya tidak sadar bahwa perbuatan itu walaupun secara syariat dibenarkan, tapi secara hakikat jika berlebihan akan menjadikan dia rugi. Sadar-sadarnya nanti kalau sudah kembali ke alam kubur. Banyak orang yang mengorbankan kesehatannya untuk mencari kekayaan. Nanti banyak orang yang mengorbankan kekayaannya hanya untuk kesehatan. Banyak kenyataannya bahwa di masa-masa mudanya dia kejar, dia cari siang malam tanpa kenal lelah. Dia mencari rejeki, mencari usaha, mengumpul-ngumpul kekayaan.
Nah begitu dia mulai sudah tua, maka badannya menjadi sakit, lemah. Lalu kemudian harta yang dikumpulkan ya habis untuk kesehatannya. Nah itulah kemudian Allah mengingatkan, kalla saufa ta'lamun. Kalimat saufa adalah kalimat yang didatangkan untuk jangka masa yang akan datang. Kamu akan, ditambah dengan ta'lamun yang kata kerja zaman yang masa akan datang. Artinya sering di awal-awal orang tidak nyadar bahwa dia bekerja keras tanpa kenal lelah, tanpa lupa kepada waktu, meninggalkan ibadah, belum terasa waktu itu. Tapi begitu nanti dia sudah mulai tua, maka akan terasa kelemahannya, bahwa apa yang sudah dia lakukan menghilangkan akhiratnya. Akhirnya ibadahnya menjadi kurang, sholatnya belum benar, lalu kemudian iman Islamnya belum lengkap, lalu ilmu untuk akhiratnya belum ada. Itu akhirnya menjadikan dia rugi. Maka jangka panjang itu diingatin sama Allah, silakan kamu bekerja, silakan kamu berusaha, silakan kamu mencari harta, tapi kasih dong waktu untuk kamu beribadah kepada Tuhan. Maka Imam Syafi'i membagi bahwa lil aqil, bagi orang yang berakal itu dia harus punya 4 jatah waktu. Jadi waktu yang dia punya dalam sehari-hari itu dia harus bagi kepada 4. Yang pertama, waktu untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah tidak minta banyak kepada kita. Dari 24 jam yang Allah kasih hidup buat kita, Allah hanya minta jatah 50 menit, tidak 1 jam kalau dihitung. Zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib pun demikian, isya juga, subuh. Allah hanya minta 10 menit, 10 menit. Hanya 50 waktu dari jatuh 24 jam yang Allah kasih buat kita. Selebihnya silahkan. Tuh, 1 waktu untuk ibadah kepada Allah, 2 waktu untuk mencari penghidupan. Artinya bahwa manusia hidup ya memang harus nyari, harus bekerja, berusaha, silahkan. Bahkan para nabi pun mereka bekerja, mereka berusaha, mereka berikhtiar. Nabi Sulaiman walaupun dia kaya luar biasa, tapi dia hanya mau makan dari hasil apa yang dia usahakan. Dia tetap duduk dengan para petani, dia bercocok tanam, kemudian dia makan dari hasil itu. Sementara harta dia yang banyak, ya dia limpahkan bagi orang-orang yang membutuhkan. Nabi Ibrahim bekerja menggembala domba setiap hari. Nah, semua itu dilakukan agar orang tidak bergantung kepada orang lain. Karena hidup bergantung kepada orang lain itu akan menyusahkannya. Kemudian yang ketiga, bagi waktumu adalah untuk dirimu sendiri. Kita butuh istirahat, butuh nyantai, butuh jalan-jalan. Bagi waktu. Yang keempat, untuk keluargamu, untuk istri, untuk suami, untuk anak. Maka 4 manage waktu oleh Imam Syafi'i itu supaya hidup kita tuh keambil semuanya. Jangan melulu mencari kerja dunia, akhirnya lupa dengan kehidupan akhirat.
yang nanti di ujung-ujungnya akhirnya manusia lupa dan baru sadar bekal dia belum ada untuk kembali ke akhirat. Sementara apa yang dia lakukan itu akan habis. Seberapa banyak pun harta yang kita kumpulkan akan habis, warisan yang kita tinggalkan akan habis, usaha yang kita rintis pun nanti bakal habis. Ya namanya di dunia. Maka Allah mengingatkan demikian. Lalu diulang sama Allah, summa kalla saufa ta'lamun. Nanti kalau sudah menggunakan ada kalla, ada saufa dan ada summa, berarti jangkauannya kita akan memahami atau manusia akan memahami nanti di akhirat. Bukan cuma di dunia, nanti di akhirat. Makanya banyak di dalam Al-Quran itu penyesalan-penyesalan yang diungkapkan oleh manusia setelah dia di akhirat. Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikanlah kami ke alam dunia agar kami bisa melakukan beribadah apa yang sudah kami tinggalkan. Pada begitu semuanya. Atau kemudian laula akhartani, tidakkah engkau berikan waktu tempo kepada kami, fa asaddaqo, kami akan sedekah, wa akum minas sholihin, dan saya akan jadi orang soleh. Tapi ngomongnya udah di sono, udah di akhirat. Maka oleh sebab itulah Allah menggunakan kalimat nanti kamu akan tahu, tapi tahunya sudah terlambat karena sudah di akhirat dan tidak ada manusia yang bisa kembali lagi ke alam dunia. Maka karena itulah dua kali Allah bilang kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Kalimat ta'lamun itu artinya mengetahui, berasal dari kalimat ilmu yang artinya mengetahui. Berarti kata ulama, banyak orang yang sebenarnya tahu pentingnya ibadah, pentingnya pengetahuan agama, pentingnya akhirat, tapi karena dibungkus oleh hawa nafsu dan keserakahan yang banyak, akhirnya lewat. Artinya banyak orang yang mau mengorbankan kehidupan kenikmatan akhirat yang panjang hanya demi untuk dunia yang sementara. Berapa lama kita bisa nikmat makan? Berapa lama kita bisa nikmat minum? Ada batasnya. Tapi sementara kalau kehidupan dan kenikmatan akhirat enggak ada habisnya dan enggak ada batasnya. Nah, manusia rela ngorbanin itu semuanya. Dia hilangkan kehidupan akhiratnya cuman untuk mencari kesenangan dunia yang sementara. Ada sebuah kisah yaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid dari Bani Abbasiyah. Satu hari dia kelihatan bingung, padahal dia istananya besar, kekayaannya banyak, orang raja, istrinya cantik, anaknya baik-baik, pelayannya semuanya patuh dan taat. Dia gelisah. Sudah dicarikan berbagai ahli hikmah, dicarikan ulama, karena dia minta, datangkan kepadaku para ulama, para ahli hikmah agar batinku yang kosong ini, yang haus ini bisa terobati. Sudah puluhan orang dipanggil ke istana, masih ada gelisah hatinya. Sampai satu hari kemudian ada orang yang dipanggil oleh pelayannya untuk memberi nasihat, seorang ulama yang zuhud, berwibawa. Awalnya
Harun ar-Rasyid tidak begitu mempedulikan, tapi begitu bicara kemudian dilayani pembicaraan itu. Kata si ulama, Tuan Khalifah, sebelum kita bicara, bolehkah saya minta segelas air? Lalu akhirnya diambilkan oleh pelayan 2 gelas air, 1 untuk Khalifah, 1 untuk ulama itu. Ketika Khalifah akan meminumnya, kata ulama, wahai Khalifah, tunggu dulu, sebelum minum aku akan tanya kepadamu. Kalau seandainya engkau ada di padang pasir yang begitu luas, jauh dari mana-mana, lalu engkau kehabisan air, kehausan, kepanasan, hampir mati karena kehausan, lalu ada orang musafir yang membawa setengah gelas air, maukah engkau membayar dengan harga yang mahal? Kemudian kata Harun ar-Rasyid, saya rela membagi separuh kerajaan saya hanya untuk dapetin separuh gelas air itu. Lalu diminumlah, tinggal separuh itu air. Ulamanya minum, Harun ar-Rasyid minum. Pertanyaan kedua Khalifah, kalau seandainya segelas air yang masuk ke dalam perutmu mengandung racun yang bisa mematikanmu, lalu ada tabib yang bisa menyembuhkanmu, berapa kamu akan bayar? Kata Harun ar-Rasyid, saya rela kehilangan kerajaan saya bayar dengan semua kekayaan saya dan kerajaan saya agar saya tetap hidup. Apa maknanya? Kata ulama, wahai Harun ar-Rasyid, itulah harga dunia, hanya seharga setengah gelas air. Kerajaan yang begitu mewahnya, banyak fasilitasnya, harta berlimpah, hanya seharga setengah gelas air. Jadi bisa dibayangkan, itulah dunia. Orang serakah kemudian menumpuk-numpuk, tapi hasilnya dia tidak akan bisa membeli kebahagiaan hakikat kita. Maka kemudian Islam mengajarkan kepada kita, Allah ngingetin di dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya kehidupan dunia yang kita jalani dengan berbagai kemewahan-kemewahan itu hanya sifatnya sementara. Ada yang perlu kita perjuangkan, yaitu kemewahan kelak nanti di akhirat. Nah, bahayanya dan lebih sengsaranya kalau udah di dunia melarat, di akhirat sengsara. Di dunia harta nggak punya, apa yang dia punya? Ya mewah enggak, tapi ibadah juga enggak. Tidak mau sholat, tidak mau beribadah kepada Allah, maka nanti di akhirat apa fungsinya? Nah, oleh sebab itulah maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Kemudian, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Ingatlah, kamu akan tahu dengan ilmu yang yakin. Kan tingkatan ilmu itu ada 3. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. 3 tingkatan ilmu. Kalau ilmu yakin, pemahaman dan pengetahuan kita yang sesuai dengan kenyataan. Kalau kita bikin kopi, oh ini kalau kopinya 1 sendok gulanya, maka itu namanya teori. Nanti ilmu yakin itu teori yang kemudian setelah kita pahami betul seperti itu, lalu kemudian naik kepada ainul yakin. Kita cobain
oh iya cocok ini rasanya pas. Nah setelah itu kemudian hakul yakin, ternyata kita merasa nikmat dengan seduhan kopi itu. Nah itu yang disebut dengan tingkatan ilmu. Nah di dunia kita beribadah pahala belum kelihatan, ini kan baru ilmu yakin. Kita yakin memang ada pahala, ada dosa, ada siksa, ada nikmat. Kita yakin, itu namanya ilmu yakin. Karena yang menyampaikan siapa? Al-Quran, Rasul, para ulama menyampaikan, dan kita yakin. Lalu nanti begitu kita masuk ke dalam kubur, ainul yakin, mata kita melihat begitu pahala sholat, itu pahala zakat, itu pahala sedekah kelihatan oleh kita. Nah begitu kita merasakan bahwa nanti kelak di akhirat orang dimasukkan ke surga, ada yang dimasukkan ke dalam neraka, baru pada tingkatan hakul yakin. Oleh sebab itulah maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, kalla law ta'lamuna ilmal yakin, ingatlah kamu akan mengetahui dengan ilmu yang yakin, pengetahuan yang yakin, nanti baru kerasa. Nah sekarang orang-orang yang hidupnya lupa kepada Allah, dia menumpuk harta, mengejar-kejar, dia belum terasa oleh dia. Tapi nanti kejadian berbagai peristiwa setelah dia tua, setelah dia meninggal, baru kelihatan dengan nyata apa yang Allah sampaikan. Dan memang manusia ada yang kadang-kadang dengan nasihat dia sudah bisa sadar. Ada kadang-kadang manusia kalau belum dikasih musibah belum sadar-sadar juga. Maka tingkatan itulah yang kemudian kata Allah bahwa manusia itu harus menyadari bahwa apa yang dia miliki itu, lihat apa yang dimiliki oleh orang, kematian orang, musibah yang menimpa orang lain, harusnya jadi pelajaran. Kita mungkin punya tetangga, punya saudara yang dia kaya, tapi kemudian ketika dia meninggal apa yang terjadi? Kita mungkin punya tetangga, punya saudara yang dia jabatannya tinggi, dihormati orang, tapi begitu dia meninggal apa yang terjadi? Mungkin kita juga punya teman, punya kerabat, punya saudara yang dia adalah orang yang keturunannya bagus, baik, tapi begitu dia meninggal apa yang terjadi? Dan itu kan adalah pelajaran buat hidup kita. Tapi mungkin kita juga melihat ada orang yang biasa-biasa saja, hidupnya sederhana, tapi kemudian ketika dia meninggal dia mulia. Ada orang yang sama sekali tidak punya jabatan, tapi begitu dia meninggal dia dihormati oleh orang. Ada begitu orang yang kemudian dia ilmunya banyak, pemahaman, wawasannya tinggi, tapi begitu dia meninggal dia dijauhi oleh orang. Tapi ada juga yang kemudian orang bodoh, tapi begitu dia meninggal dia dihargai oleh orang lain. Maka kenyataan-kenyataan itulah yang kemudian harus melihat manusia dengan mata kepalanya, bahwa kehidupan dunia yang sekarang dijalani semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian la tarawunna jahim, kamu akan mengetahui neraka jahim. Kalimat la tarawunna ditambah dengan huruf lam, asalnya tarawuna, lalu masukkan huruf lam. Apa fungsinya? Penekanan terhadap makna. Artinya bakal tahu, pasti, lihat aja, gitu kata. Pokoknya kita akan melihat neraka jahim. Nah ini berarti ada konteksnya kepada akhirat. Makanya banyak cerita di dalam Al-Quran mengenai orang nanti
Atau di hadis Nabi banyak bercerita tentang orang-orang yang sudah melihat di neraka bagaimana siksaan orang-orang yang hidupnya di dunia, atau peristiwa waktu Nabi Isra Mi'raj digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kemudian memukul kepalanya, dia pukul kepalanya, kemudian jadi lagi, dipukul hancur lagi, jadi lagi, dipukul hancur lagi. Itu gambaran orang yang tidak mau sujud kepada Allah, palanya berat dipakai sujud kepada Allah, nanti di akhirat begitu. Lalu ada orang yang kemudian digambarkan oleh Allah kepada Nabi adalah orang yang menggunting lidahnya, begitu digunting panjang lagi, digunting panjang lagi. Itu adalah gambaran orang yang hanya gemar bicara dan omong tapi amalnya kosong. Atau orang-orang yang senang nyebarin gosip, fitnah, itu nasibnya kayak begitu. Lalu digambarkan ada orang yang kemudian perutnya sebesar gunung, saking besarnya itu perut. Lalu perut itu mengeluarkan nanah dan segala macam bangkai yang ada. Itulah gambaran orang yang senang memakan harta yang haram. Lalu kemudian digambarkan ada seseorang yang memakan daging yang busuk, yang sudah bau, padahal di depannya ada daging yang sudah matang, nikmat, aromanya lezat, tapi dia memilih yang busuk. Itu adalah gambaran di mana orang yang senang untuk melacur, untuk berselingkuh, untuk mencari nafsu di orang lain sementara dia punya istri yang sah. Itu semuanya digambarkan. Itu kemudian latarauna jahim, kamu akan tahu neraka jahim, bahwa orang-orang yang hidup yang model begitu, hidup hanya di dunia mengumpul harta kemudian lupa kepada akhirat, hanya akan jadi orang yang masuk ke dalam neraka jahim. Summa latarawunnaha ainal yakin, kemudian kamu pasti akan mengetahui dengan pandangan atau mata yang yakin. Ya benar-benar nanti bakal ngelihat. Sekarang kan baru cerita, namanya ada ilmu sam'iyat. Ilmu sam'iyat itu adalah pengetahuan yang kita dapatkan dari pendengaran. Katanya nanti di sono ada ini, di sono ada surga, di sono ada neraka, nerakanya berapa jenis, surganya berapa pintu. Ini sam'iyat namanya. Tapi karena kita yakin bahwa ini semuanya adalah ada, maka kita belum melihatnya. Keyakinan itu nanti bakal menjadi banyak dan menjadi lengkap ya kalau sudah nyampe akhirat. Kapan batasnya? Begitu orang dalam keadaan sakaratul maut, mulai Allah buka tabirnya. Tabasarukal yauma hadid, penglihatanmu hari ini menjadi tajam. Jadi begitu sakaratul maut dibuka tuh, dia bisa melihat malaikat, bisa melihat ibadah salatnya, bisa bertemu dengan keluarganya yang sudah meninggal, sudah bisa melihat bagaimana sedekahnya, seperti apa pahala haji dan umrohnya, bacaan Qur'annya, itu sudah mulai berdatangan, terbuka alam-alam gaib bagi dia. Di dunia juga terlihat, bisa terlihat hanya bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian summalatus alunna yauma izin anin naim, kemudian kamu akan ditanya hari itu tentang segala kenikmatan. Ada orang miskin datang kepada Nabi. Ya dia saking miskinnya tidak punya rumah, tidak punya istri, anak, apalagi. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, apa yang aku punya? Kalau Allah nanti nanya tentang kenikmatan yang aku rasakan, aku tidak punya. Lalu kata Nabi, bukankah engkau pernah bernaung dari panasnya matahari? Bukankah engkau pernah minum? Dan bukankah matamu pernah terpejam tidur dengan nyenyak? Itu kenikmatan.
Jadi kau punya. Semiskin-miskinnya orang di dunia, tetap dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis itu kata Nabi, kalau ada orang lewat di tempat yang panas, dia berjalan dalam panasnya matahari, kemudian setelah sampai dia minum minuman yang segar, apakah itu enggak dihisab sama Allah? Dihisab oleh Allah. Kemudian ketika dia hidup badannya sehat, apa enggak ditanya sama Allah? Ditanya. Begitu sesuap nasi masuk dalam perut dia, kemudian dia merasakan nikmat di lidahnya, apakah enggak ditanya sama Allah? Ditanya. Jadi berbagai kenikmatan, ada kalimat nikmat di dalam Al-Quran itu 34 Allah sebut kalimat nikmat di dalam Al-Quran. Itu berkaitan dengan nikmat lahiriah dan nikmat batiniah. Artinya nikmat bukan hanya yang kita rasakan lewat mulut kita, yang kita pakai pakaian kita, yang kita kendarain kendaraan kita, tapi ketika kita bertambah sabar, ada ilmu bertambah, ada ibadah yang semakin banyak kita lakukan, bacaan Quran yang semakin banyak kita baca, itu juga adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan ditanya. Lah syukur-syukur kalau nikmat yang kita dapatkan itu bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, maka hisabnya akan enteng. Tapi bagaimana kalau nikmat yang Allah kasih kepada kita digunakan untuk maksiat kepada Allah, melawan kepada Allah, maka pasti berat hisabannya. Alam nusahih jismaka, tidakkah aku sehatkan badanmu? Coba lihat, ketika sehat lupa, makan enak, nikmat, kemana jalan hayu. Tapi begitu sakit dikit, nah, itu yang diingat oleh manusia. Nikmat mana? Hilang semuanya. Makanya di akhirat kemudian dipanggillah orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, paling mewah hidupnya di dunia, dimasukkanlah ke neraka. Maka baru di pintu neraka saja ditanya, apakah engkau ingat dengan kenikmatan-kenikmatan yang pernah engkau rasakan waktu hidup di dunia? Dia bilang, tidak sama sekali. Hilang. Puluhan tahun hidup di dunia dalam kenikmatan harta yang banyak, hilang. Lalu kemudian dipanggillah orang yang paling menderita, paling miskin di dunia, lalu ditaruh di gerbang surga. Baru nyium aromanya saja ditanya sama malaikat, ingatkah engkau dengan berbagai penderitaan, kesulitan, kesusahan yang kau rasakan di dunia? Kata dia, lupa. Hanya baru mencium aroma surga. Nah, artinya bahwa kalau kita memang hidup di dunia, ya pahamin dan sadarin, ya kadang kita susah, kadang kita gampang. Cuman pada saat kita gampang, jangan lupa sama Allah. Ta'arraf billah firraha ya'rifka fisiddah. Kenal kamu kepada Allah di saat kamu senang. Nanti kalau kamu susah, Allah kenal kepadamu. Itu aja udah rumusnya. Jangan sampai lagi susah larinya ke Allah, lagi senang Allah lupa, ditinggal. Itu aja udah. Kalau lagi senang, ingat aja. Artinya ya biasa aja ibadah terus, salatnya jalan, ngajinya jalan, ya nikmat-nikmatnya jalan, kan jadi enak. Nah, karena itu maka surat ini selesai pembahasan mengingatkan Allah kepada kita agar jangan lupa bahwa di balik kenikmatan dunia masih banyak kenikmatan akhirat yang jauh lebih hebat
dari apa yang kita rasakan di dunia. Jangan mengorbankan kenikmatan dunia akhirat hanya untuk mencari kesenangan dunia. Ingatlah bahwa kehidupan dunia sementara dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita nikmati di dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah menganugerahkan kita ketakwaan, rezeki yang berkah, hidup yang berkah, umur yang berkah, dan juga kematian yang berkah, sehingga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.